Sendiri sebagai anggota DPRD Kabupaten Sanggau, saya sendiri Ibu Susana Herpena, dan di samping saya ada mantan saya, dulu pacarnya ya. Tahu nggak pacarnya? Ada yang punya pacar nggak sini? Ah benar, kayaknya ada jadi kiri kanan nih, serius. Jadi sekarang beliau menjadi pendamping hidup ibu ya. Jadi pendamping hidup menjadi ayah dari anak-anak ibu ya. Ibu sendiri puji Tuhan sudah dipakai Tuhan untuk dalam pelayanan menjadi anggota DPRD Kabupaten Sanggau sudah 13 tahun ya. Jadi sudah 3 periode dari tahun 2009. Ada yang tahu DPRD apa? Nah ya, nanti ada kuis sedikit mungkin Bapak yang ngasihnya ya. Nanti apa? Baik, tugas dan fungsi kami pertama adalah pengawasan dan juga anggaran serta legislasi. Pengawasan, tugas kami mengawasi tentunya kegiatan dan aktivitas, terutama hari ini ada rekaman KTP. Apakah benar itu dilaksanakan atau tidak? Ternyata benar, karena itu membutuhkan biaya yang sangat besar ya. Itu namanya pengawasan. Anggaran, kami menyetujui dalam penganggaran yang diajukan oleh dinas kepada anggota DPRD bersama dengan Bupati bahwa itu benar digunakan. Dan tentunya legislasi, kami mengesahkan juga beberapa perda. Tentunya baik itu perda untuk mengatur tata tertib peraturan daerah ya, contohnya perda perkebunan atau perda tentang boleh juga perda tentang pendidikan, bolehnya anak masuk apa, dan itu tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, yaitu aturan tentang pendidikan atau lebih tinggi. Baik, kesempatan pada siang hari ini tentunya sekali lagi Ibu merasa senang sekali bisa bertatap muka dengan anak mahasiswa, dengan anak-anak siswa di sini. Tentunya Ibu juga pernah mengalami hal yang sama seperti adik-adik semua pada saat Ibu menjadi SMA di SMA 1 ya, dulu SMP Sugio Pranoto ya. Tentunya datang ke sini pada hari ini adalah tujuannya rekaman KTP. Dan rekaman KTP dilaksanakan untuk anak yang berumur 16 sampai dengan 17. Dan harapan yang 16 menjadi kado bagi adik-adik semua. Jadi pesan Ibu, kita dukung untuk program KTP. Jangan sampai ada yang tidak melaksanakan rekaman KTP, karena rekaman KTP merupakan di mana adik-adik mempunyai identitas yang sah ke depan, bisa digunakan untuk pembuatan SIM, bisa untuk pembukaan rekening, dan juga untuk mengurus administrasi lainnya, serta misalnya mau kuliah. Yang penting jangan menikah dulu. Nah, kalau bilang, Bu, kami mau cepat ngurusnya karena saya habis SMA mau nikah. Ada yang udah calon mau nikah nih? Nah, dia sini jangan dulu, yang sekolah dulu ya. Tentunya pesan Ibu, adik-adik silahkan lanjut kuliah ke bangku kuliah, menjadi tentunya anak-anak yang kedepannya bisa sukses di dalam pendidikan, sehingga tentunya generasi muda ini merupakan ujung tombak bangsa ya. Luar biasa kalian bisa bersekolah di sekolah Patria Agape ya, Agape Patria. Jadi luar biasa sekolah ini, tentunya salah satu sekolah Kristen di mana adik-adik semua bisa menempatkan ya. Jadi sama saling mendukung, menghargai ibu guru, dan juga kalian saling mendukung program-program yang ada di sekolah ini. Jadi pesan Ibu, tetap melanjutkan pendidikan. Nanti beberapa pendidikan yang sudah disiapkan bisa di pemerintah daerah itu ada sekolah Polnep, PSDKU Kabupaten Sanggau. Silakan yang mau kuliah ke PSDKU ya. Tadi mungkin Pak Ontor udah jelaskan ya Bu ya. Silakan, atau bisa nanti ke Universitas Malang juga bisa, Unitri bekerja sama dengan pemerintah, dan banyak juga universitas lainnya yang ada di Pontianak maupun luar. Intinya bagaimana adik-adik tetap melanjutkan ke jenjang pendidikan, tentunya dengan prestasi-prestasi yang ada ya, dengan konsisten sekolah. Tentunya banyak tantangan dan hambatan sekarang untuk adik-adik semua tetap melanjutkan, saya yakin. Dan tidak lama lagi kita akan melaksanakan pemilu di tahun 2024. Mengapa dilaksanakan rekaman KTP? Supaya adik-adik juga bisa melaksanakan pemilu yang dilaksanakan oleh program pemerintah, di mana kita tahun 2024 akan memilih wakil rakyat, yaitu DPRD tingkat kabupaten sampai RI, dan juga memilih DPD, serta juga kita akan memilih gubernur, bupati, dan juga presiden. Jadi wajib kita menentukan sikap untuk memilih orang yang bisa kita anggap memimpin negara ini dan mewakili kita. Karena seorang pemimpin yang bijak, punya jiwa pemimpin, maka negaranya juga akan berkarakter baik.
dan kebijakan tentunya akan berpihak kepada rakyatnya. Seperti kalau di sekolah ini memilih pemimpin kepala sekolah yang paham, bijak, dan memang jiwa punya pemimpin, tentunya sekolahnya juga akan baik. Kalau kepala sekolahnya tidak baik, tadi maaf kata tidak bijak, wah susah ya Bu ya. Tentunya kebijakan juga tidak baik ya. Jadi perlu sekali gunakan hak adik-adik semua pada saat pemilu tahun 2024 untuk menentukan keterwakilan, karena itu menentukan pembangunan. Kalau di kabupaten ya Kabupaten Sanggau nanti bagaimana dampaknya terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lain-lainnya, itu perlu adik-adik ketahui. Penting karena pemilu adalah amanat undang-undang. Jadi kita harus paham itu apa politik praktis ya. Politik praktis itu nanti di mana juga tentunya tugas dari Kesbangpol nanti akan memberi pemahaman tugas-tugas kita dalam melaksanakan pemilu ya. Jangan dianggap jangan berpolitik, politik itu jelek, tidak boleh ya. Politik itu baik, tergantung kita. Jadi ada negatif, ada positif ya. Sama sekolah juga ada positif, ada negatif. Diri kita, di dalam diri kita sudah tertanam hal negatif dan positif, tapi kita selalu mengarahkan ke hal yang positif ya. Jadi itulah dimana pemerintah perlu mendukung program. Jadi itu tujuannya supaya tidak ada data ganda, nanti pemilihan ganda lagi, semua pakai e-KTP, jadi elektronik dia ya. Jadi silahkan didaftar. Intinya ya, kalau memang adik-adik nanti tujuannya saya mau daftar karena segera mau ngurus nikah gereja dan nikah lainnya, waduh, itu silahkan, itu kembali ke hak asasi. Tentunya pesan ibu tetap melanjutkan supaya adik-adik carilah kerja dan pandai-pandailah menentukan pilihan kita setelah kita nanti kerja, kita sarjana, kita sudah mapan hidup, baru kita bisa mencari pendamping kita sehingga tingkat maaf kata perceraian di Kabupaten Sanggau tidak tinggi. Karena banyak orang baru nikah 3 bulan sudah cerai. Banyak orang bernikah setahun udah punya anak, nanti ditinggal dengan kakek neneknya yang jadi mak bapaknya. Mamanya kemana, bapaknya kemana. Jangan sampai anak-anak dari SMK Agape seperti itu. Nggak ada kan Bu? Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk adik-adik semua ya. Komitmen dengan diri kita. Ibu yakin kalian nanti bisa mencari pasangan pendampingnya yang bisa menjadi seorang ibu yang baik dan seorang bapak yang baik ya. Dan takut akan Tuhan dan selalu berdoa. Mungkin dari Ibu, itu pesan Ibu sebagai anggota DPRD Kabupaten Sanggau ya. Mudah-mudahan kalau ada ketemu dengan Ibu jangan sungkan. Dan mudah-mudahan di acara kegiatan lain juga Ibu bisa hadir di tempat ini untuk meramaikan kegiatan-kegiatan yang ada di Agape ini. Ibu support, dukung melalui anggota DPRD dan sebagai bagian dari pemerintah daerah tadi ya. Ada yang mau jadi anggota dewan? Ada yang mau jadi bupati? Waduh, ada yang mau jadi pendeta? Waduh, luar biasa. Ini cita-citanya jadi pekerja. Jadi intinya sekarang komitmen cepat rekap KTP dan nanti berpikir untuk urus administrasi kuliah lanjut ke tingkat atas. Ya, setuju? Baik, terima kasih sekali lagi itu pesan dan kesan dari Ibu untuk adik-adik semua. Adil Katalino, bacuremin Kak Saruga, basengat Kak Jubatan. Tentunya tiap akalnya hidup. Baik, terima kasih.